As juga masih nggak paham ya, masih ada orang-orang yang mempertanyakan kenapa masih belum beroperasi, kenapa masih belum ada perpindahan, kenapa masih belum gini begitu. Nah, negara bisa terbentuk semuanya seluruhnya di IKN. Tapi di sisi lain juga uh, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Mas Ahaye bilang juga ini kan akan jadi ibu kota politik tahun 2028. Nah, alih-alih dilabeli ibu kota politik, nggak sebaiknya kita juga merujuk pada terminologi kota pemerintahan misalnya begitu. Bagaimana posisi Gerindra dalam hal ini? Ya sebenarnya nggak ada bedanya kota pemerintahan dengan ibu kota politik. Apa sih bedanya? Kan sama. Oke. Ya politik itu kan tadi trias politika, pemerintah itu kan yang sudah disampaikan berkali-kali oleh semua para narasumber maupun dari KSP, ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Itu harus terpenuhi. Itu syarat sebuah bangsa, sebuah negara, dan sebuah ibu kota. Nah, jadi kalau itu terpenuhi secara politik, ini kan kalau lihat judulnya ini kan Perpres nomor 79 tahun 2025 ini tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah 2025. Oke. Yaitu apa? Pemerintah ingin memastikan bahwa apabila ada pendapat-pendapat yang menganggap tidak serius lah, berhentilah dan sebagainya, itu tidak betul. Malah dikeluarkan pers ini menegaskan Pak Prabowo, pemerintah negara memastikan bahwa proses daripada pembentukan ibu kota negara di Kalimantan Timur selain berjalan, tapi juga dilakukan upaya-upaya percepatan. Kenapa disebut pemerintahan politik? Karena 3 unsur tadi menjadi penting, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu yang ingin kita dorong. Kalau ini sudah ada di ibu kota, maka tidak ada alasan lagi bagi semua pihak tidak berpindah ke ibu kota yang baru. Dan kalau sudah ada di situ dukungan legislatif, Mas Ojin, itu penting sekali di DPR. Itu tidak hanya dukungan politik atau political will dari pemerintah, dari DPR, tapi juga dukungan anggaran, transparansi, komitmen, dan dengan demikian seperti yang saya sampaikan berkali-kali sebelumnya, bahwa nanti sektor lainnya akan mengikuti. Apa itu? Yang paling utama apakah pada dasarnya utama sektor ekonomi harus bergerak setelah infrastruktur dibangun, bangunan, jalan, perumahan, dan sebagainya, tapi ekonomi, bisnisnya harus jalan. Maka harus ada hotel. Hotel akan masuk di situ, perlu investasi. Tidak mungkin semua dibayar oleh APBN. Maka swasta harus masuk. Swasta ingin ada kepastian. Betul ini mau dibangun. Siapa saja nanti yang akan tinggal di sana. Siapa yang akan berpindah. Setelah itu bagaimana dengan rumah sakit? Bagaimana dengan sekolah? Semua sekolah juga swasta juga akan membangun sekolah di situ. Kalau ada pasarnya. Begitu juga mall, pasar, apalagi hotel, semualah, para wisata, semua akan berpindah. Tapi kan mereka kan harus mengikuti pasar. Apa itu? Ada penduduknya, karena itu konsumennya kan yang akan membiayai, karena tidak semua harus dibiayai oleh APBN maupun APBD. Jadi sekali lagi adanya perpres ini menjadi penting, menunjukkan komitmen, kesungguhan, dan konsistensi pemerintah untuk memastikan bahwa ibu kota negara, ibu kota pemerintahan maupun ibu kota politik itu hadir di Kalimantan Timur. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, kenapa harus tahun 2028? Ini juga ekspektasi publik menunjukkan bahwa sebenarnya ya kita pengen lihat juga, publik juga ingin melihat bahwa konsistensi pemerintah untuk menjadikan ibu kota Nusantara ini menjadi pusat pemerintahan. Nah, ini apakah terkendala juga tadi yang disinggung oleh Pak Riza, masalah anggaran, masalah investasi yang belum masuk, atau bagaimana? Ya, jadi sekali lagi, ini bukan cuma soal anggaran, ini banyak. Jadi membangun ibu kota itu membangun sebuah ekosistem. Itu tidak mudah. Coba kita lihat beberapa negara. Semua negara yang melakukan pemindahan ibu kota atau kota pemerintahan dan lain sebagainya, itu perlu waktu proses yang lama dan panjang. Lihat Putrajaya di Malaysia. Saya datang ke sana sepi sekali. Jadi tidak mudah gitu loh, memindahkan sebuah ibu kota. Kalau yang namanya PNS, ya asal ada perintah, nggak ada pilihan, dia pindah. TNI, Polri, Kejaksaan, dia pindah. Tapi kalau yang pindah cuma bapaknya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana anak-anaknya? Itu kan jadi masalah. Nah, supaya anaknya bisa ikut pindah, tentu harus ada sekolah yang memadai, rumah sakit yang layak, dan sebagainya, termasuk ya tempat bermain dan sebagainya. Artinya apa? Semua ekosistem harus dibangun. Nah, membangun ini sebuah proses. Tapi lagi-lagi, kalau sekedar infrastruktur, itu cuma masalah uang.
itu mudah diatasi oleh pemerintah kalau cuma masalah uang. Tapi yang sulit adalah memindahkan satu kehidupan atau Oke. ekosistem itu sendiri. Nah, ini perlu perlu dukungan. Dan ini yang perlu waktu yang panjang. Saya meyakini dulu Oke. saya masih di Komisi 2 udah bicara. Tidak semudah Baik. itu memindahkan. Bagaimana dengan istri, Ya. anak, adik, keluarga itu harus dipikirkan. Baik. Memisahkan bapak dengan anak juga itu harus Ya, ekosistemnya ekosistemnya tadi yang harus dibangun ya, Pak Riza ya. Semua pasti ya ekosistemnya harus disiapkan. Oke. Ekosistemnya harus disiapkan secara matang. Ini kita tahu kan kalau pembangunan IKN itu juga masih nggak paham ya, masih ada orang-orang yang mempertanyakan kenapa masih belum beroperasi, kenapa masih belum ada perpindahan, kenapa masih belum gini begitu. Nah, itu pembangunan kota ya, perpindahan kota itu bukan sesuatu yang mudah gitu kan, pasti butuh waktu yang panjang karena ini membangun ekosistem kata Bapak tadi kan, untuk membangun sebuah kota baru yang membutuhkan pastinya pelbagai keperluan yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu bagi membolehkan setiap kemudahan-kemudahan itu yang sangat diperlukan oleh masyarakat pastinya. Perlukan rumah sakit, perlukan sekolah, perlukan ya pusat pentadbiran itu harus kota pentadbiran yang dibina ini harus penuh dengan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Keperluan asasnya ya shopping mall misalnya gitu kan untuk libur taman-taman libur gitu membolehkan satu penempatan baru itu dipenuhi segala keperluannya dahulu perlulah ambil masa dan seperti apa yang ada di Putrajaya juga ambil masa guys ambil masa sebelum ya benar-benar seperti hari ini. Ayo kita lanjut. Baik. Ya, nanti setelah jeda saya akan juga bertanya ke Mas Hediman. Saya ingin tahu juga apakah SMRC punya analisis atau bahkan survei misalnya soal opini publik terhadap penetapan IKN ini sebagai ibu kota politik yang sudah digemburkan oleh pemerintah kan diksinya ibu kota politik tahun 2008. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap isu anggaran dan kesiapan infrastruktur menurut publik? Saya akan tanyakan itu nanti. Iya, label ibu kota politik yang saat ini disematkan pemerintah ke IKN gitu kira-kira. Kira-kira reaksi publik atau opini publik akan terbentuknya seperti apa? Karena selama ini kan dianggap oleh publik IKN itu ya ibu kota seluruhnya seperti yang Pak Riza bilang yang ekosistemnya sudah terbangun seluruhnya begitu kira-kira. Ya, memang sebelumnya ada wacana IKN itu ya akan menjadi ibu kota negara. Sementara ibu kota ekonomi misalnya masih di Jakarta. Di Jakarta, oke. Seperti New York dan Washington DC kalau di Amerika Serikat ya. Kuala Lumpur dengan Putrajaya, Sydney dengan Canberra atau Melbourne gitu ya. Ya. Jadi itu biasa di negara-negara lain. Tapi dikotomi itu yang lumrah yang kita dengar ya selama ini. Sementara istilah ibu kota politik saya kira itu relatif baru dalam diskursus mengenai IKN kita. Mungkin yang perlu ditafsir di sana kenapa presiden atau pemerintah menggunakan istilah itu dibanding secara lugas menggunakan istilah ibu kota negara di tahun 2008 dan 2000. Iya, kenapa digunakan ibu kota politik? Mungkin di pemahaman masyarakat itu mungkin beda. Mereka itu mungkin lebih senang ataupun mungkin lebih paham kalau ibu kota pentadbiran, ibu kota ya pemerintahan, ibu kota negara gitu kan. Ibu kota politik ya kayak gimana? Politik partai adakah ya untuk partai politik yang memenangi ya itu atau kayak gimana? Kalau menurut teman-teman sih gimana? Sesuai apa enggak kalau kita gunakan atau digunakan IKN itu sebagai ibu kota politik atau sebenarnya enggak sesuai gitu? Mungkin ada ide atau iya, titip komen di bawah ya. Ayo kita lanjut. 28 dan kita juga harus ingat bahwa ini sudah mundur berapa kali sebetulnya ya pemindahan ibu kota sejak Jokowi 2 kali mundur dan ini kemudian mundur lebih jauh ke 2028. Tetapi saya pikir ini menurut saya ini bisa dipahami karena membangun ibu kota seperti kata Mas Riza Patria tadi memang ini bukan sekedar pemerintahan, bukan sekedar politik di trias politika begitu ya akan pindah di sana, tapi ini membangun satu kehidupan, satu masyarakat. Kalau kita lihat di 3 kota baru yang dibikin yang sangat terkenal ya Washington DC, Canberra atau Putrajaya itu kan butuh waktu. Sampai sekarang misalnya di Canberra itu sudah lebih dari 100 tahun
umurnya dan masih sangat sepi. Penduduknya hanya sekitar 300 Memang sampai 400 karakter ribu orang. karakter kota pemerintahan seperti itu Iya, biasanya. tapi ingat bahwa kota-kota ini tidak terlalu jauh dari kota lamanya. Iya. Washington DC misalnya hanya bisa ditempuh sekitar 2 sampai 3 jam dari Philadelphia kan ke Washington DC, atau dari New York hanya 4 sampai 5 jam. Ya. Putrajaya bahkan kurang dari sejam gitu ya, dia hanya bagian utara dari Ini udah lintas pulau ya? Iya, ini lintas pulau sehingga memang tidak bisa menurut saya secepat seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang dengan menetapkan kira-kira 2028 baru bisa dijadikan ini sebagai ibu kota politik, menurut saya itu adalah pandangan yang cukup realistis. Oke. Nah itu tadi kita lihat bagaimana IKN sangat indah kalau kita lihat daripada drone ya, udah siap, jalur jalannya juga sedang diusahakan untuk siapkan menjelang 2028 perpindahan itu. Pusat pentadbiran atau kita panggil pusat politik katanya ya, ibu kota politik itu nama yang bakal digunakan barangkali. Dan kita melihat bagaimana satu pembangunan yang mengambil masa yang panjang itu adalah sesuatu fakta yang harus kita akui, karena ini membangun sebuah kota daripada hutan yang begitu tebal gitu kan, dari hutan itu dijadikan sebuah kota. Dan luar biasa untuk us melihatnya. Jadi jangan ada yang katakan bahwa ada setengah orang yang itu nggak setuju. Pak, ini idenya Pak Jokowi, terus disambung lagi oleh Pak Prabowo, ini disupport oleh tim Pak Prabowo juga, pastinya diberikan lebih tambahan untuk proyek ini pastinya. Dan 2028 dijangkakan itu akan berlakulah perpindahan itu semua dengan memastikan bahwa kesiapan segala yang harus ada bagi sebuah kota. Misalnya rumah sakit, itu yang penting ya rumah sakit, bagi memenuhi segala kebutuhan masyarakat atau manusia secara basicnya. Itu perlu ada sekolah, perlu ada taman gitulah untuk libur dan sebagainya, terus ada supermarket atau untuk membeli barang-barang dan sebagainya. Itu harus ada dulu lengkap, baru bisa bikin bawa ibunya, bawa anaknya. Nanti perhubungan jarak jauh itu nggak bisa berlaku, kata Bapak tadi. Itu pembangunannya itu kita lihat begitu cepat. Sekarang ini sudah dipercepat gitu kan untuk membangun sebuah kota modern. Dan untuk membangunkan sebuah kota pasti butuh waktu, guys. Lagi pula ini jaraknya juga jauh dari daripada Jakarta itu sendiri ke sini, lintas pulau sebagainya kan. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, Putrajaya dan Kuala Lumpur itu tidak jauh jaraknya gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi faktor juga kenapa bisa sedikit cepat macam itu. Banyak proses yang perlu dilalui. IKN ini harus sabar, support terus. InsyaAllah akan menjadi sangat menakjubkan, agar sangat bagus di kedepannya, memberikan satu gambaran bahwa IKN ini bakal menjadi pusat pentadbiran yang sangat terkenal, sangat bagus seperti mana yang ada di negara-negara luar. Oke. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Oke, pasti ada pandangannya atau setelah kita melihat video tadi dan mendengar temu bual anggota DPR tadi kayak gimana? Titipkan komen di bawah supaya juga tahu pandangan teman-teman di channel ini. Sampai jumpa lagi insyaallah dalam video. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.